wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dianggotai dengan saya Nova Sri Fadela. Saya Alvan Kalian Karnamawan. Saya Ega Pratama, saya Dwi, Saya Rizky Ramadan, saya Bayu. Di sini kami akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban beserta pasal-pasal tersebut. Apa sih hak? Apa enggak hak? hak adalah sesuatu yang harus kita dapatkan. Dan apa sih kewajiban? Apa? Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan. Kemudian ada di pasal 28G ayat 2 berbunyi setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. Contoh dari pasal tersebut berlakunya peraturan perundang-undangan terhadap tenaga kerja Indonesia atau TKI untuk mewujudkan rasa aman. Sedangkan dalam pengingkaran dalam pasal tersebut ada foto tersebut ini adalah kasus pelecehan seksual di tempat umum. Materinya. Ada juga kasus pembunuhan dan penyiksaan PKI di luar negeri. Kemudian ada pasal 29 ayat 1 yang akan dijelaskan oleh Dwi. Dan untuk di pasal 29 yaitu ada agama dan bunyinya adalah setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Dan untuk contohnya yaitu melaksanakan ibadah sesuai agama yang dianut. Dan untuk pengingkarannya ada rasis terhadap agama lain. 15 menit. Ini contohnya di agama rasis terhadap agama lain. Kemudian ada pasal 30 ayat 1 yang akan dijelaskan oleh Dwi. Pasal 30 ayat 1 berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Contohnya adalah seperti bela negara dengan cara aktif bersolidarisasi di tengah masyarakat. Contohnya seperti ini. Adanya perdagangan senjata secara ilegal yang mengakibatkan munculnya ancaman terhadap negara. Kemudian ada pasal 31 ayat 2 akan dijelaskan oleh Alvan. Dalam pasal 31 ayat 2 yang berbunyi setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membayarnya. Contoh pengadaan kartu Indonesia Pintar atau biasa disebut KIP yang ditunjukkan kepada masyarakat kurang mampu. Contoh pengingkarannya kasus korupsi terhadap dana bos. Contohnya ini. Kemudian ada pasal 32 ayat 2 yang berbunyi negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Contoh dari pasal 32 ayat 2 yaitu penggunaan bahasa daerah di kehidupan sehari-hari. Dan ada contoh pengingkarannya yaitu hilangnya beberapa bahasa daerah sendiri akibat pengaruh luar. Ada bahasa yang sudah hilang itu di daerah Sulawesi Utara dan Sulawesi Barat, bisa dilihat dalam poster tersebut yang ada di karton ini. Kemudian ada pasal 33 ayat 3 yang akan dijelaskan oleh Ega. Pasal 33 ayat 3 berbunyi tentang bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Contoh penggunaan adalah penggunaan sumber daya alam sebagai kebutuhan sehari-hari seperti makan, mandi, dan lain-lain. Contoh pengingkaran dari pasal 33 ayat 3 yaitu beberapa waktu lalu telah terjadi pengeksporan minyak secara berlebih ke negara lain tanpa memperhatikan negara sendiri yang sedang krisis minyak. Seperti yang ada di poster ini. Ini contoh poster pasal 33 ayat 3. Kemudian ada pasal 34 ayat 3 yang akan dijelaskan oleh Alvan. Dalam pasal 34 ayat 3 yang berbunyi negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas layanan kesehatan dan fasilitas pelayanan yang layak. Contoh dari pasal tersebut adanya asuransi dana kesehatan berupa BPJS. Untuk pengingkarannya buruknya pelayanan pasien yang menggunakan kartu BPJS. Yang artikelnya ada di gambar ini. Kemudian ada pasal ada pasal 34 ayat 3
Ada pasal 35 yang akan dijelaskan oleh Ega. Pasal 35 berbunyi, bendera negara Indonesia ialah sang merah putih. Contoh, pelaksanaan upacara bendera di lingkungan sekolah menggunakan bendera merah putih. Pengingkaran dari pasal tersebut adalah penghinaan terhadap bendera merah putih. Dapat pada gambar sebelah sini. Dan ada pasal 36A yang akan dijelaskan oleh Rifki Ramadan. Pasal 36A berbunyi lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semuanya Bhinneka Tunggal Ika. Contohnya penerapan perilaku semuanya Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari seperti teman tanpa membeda-bedakan. Contoh pengingkarannya adalah banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui makna dan arti lambang negara Indonesia. Seperti ini contoh gambarnya. Ya, kebanyakan kita nggak kebanyakan sih sedikit gitu kan. Ada yang masih yang belum tahu kayak satu itu Tuhan yang Maha Esa, dua Manusia ada dan berada. Gitu. Kemudian ada pasal 37 ayat 2 dijelaskan oleh Dudi. Dan untuk yang terakhir yaitu ada pasal 37 yang dimana isinya ada membahas tentang revisi undang-undang yang bunyinya setiap usul perubahan pasal-pasal undang-undang dapat diajukan secara tertulis dan ditujukan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. Untuk contohnya dibuat peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk kepentingan rakyat. Dan untuk contoh pengingkarannya yaitu adanya peraturan undang-undang yang merugikan masyarakat. Dan untuk contohnya ada di sini. Tolak revisi undang-undang. Sekian yang kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun kalimat. Wabillahi taufiq wal hidayah.